Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, pada pertemuan kali ini, di sini Ibu masih mengingatkan kepada anak kami, khususnya anak kami yang kelas 11, dalam pembelajaran daring kita ini, Ibu mengharapkan agar anak kami selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Dalam mata pelajaran fisika kali ini, kita akan membahas mengenai konstanta pegas, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai elastisitas bahan, antara lain contohnya adalah pegas. Karena pegas ini bisa kembali ke dalam keadaan semula setelah gaya yang kita berikan dihilangkan. Kemudian seterusnya pegas ini bisa kita susun, yaitu baik secara seri maupun paralel. Dan untuk melengkapi materi kita dalam pembahasan mengenai pegas, kita akan membahas mengenai konstanta pegas, di mana konstanta pegas atau tetapan gaya pegas merupakan perbandingan atau rasio dari perpanjangan atau perpendekan pegas bila pegas tersebut dikenakan suatu gaya. Tiap pegas memiliki koefisien elastis pegas yang disebut dengan konstanta pegas yang berbeda-beda. Besarnya konstanta pegas tersebut dipengaruhi oleh jenis bahan pegas. Secara matematis, besarnya konstanta pegas adalah K sama dengan F dibagi dengan delta X, di mana K adalah merupakan konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. F adalah gaya pegas dalam satuan Newton. Delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Gambar berikut adalah merupakan ilustrasi atau contoh gerakan pegas yang mengalami regangan. Kita perhatikan pada gambar A, di sini kita tarik pegas dengan memberikan beban. Maka nanti di sini pegas akan mengalami regangan, atau kalau kita lihat atau kita perhatikan dari gambar, pegas ini akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang yang pertama nanti akan disimbolkan dengan X1. Kemudian pegas yang kedua yang sudah kita bebani, kita tarik lagi, yaitu kita kasih gaya tarik, maka pegas ini akan mengalami pertambahan panjang yang kedua yang kita simbolkan dengan X2. Kemudian pada gambar yang ketiga atau yang C, kita kembalikan keadaan pegas ke awal atau sebelum kita tarik, maka pegas ini akan mengalami rapatan. Dan kesimpulan antara gambar A, B, dan C ini, pada gambar A dan B, disinilah pegas itu akan mengalami regangan. Berikutnya, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimanfaatkan. Besarnya energi potensial pegas dapat ditentukan dengan persamaan EP sama dengan setengah F kali delta X atau EP sama dengan setengah kali delta X, di mana EP adalah energi potensial pegas dalam satuan Joule. F adalah gaya pegas dalam satuan Newton. Delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Nomor 1, sebuah pegas panjangnya 2 meter. Setelah ditarik dengan gaya 10 Newton, panjangnya bertambah menjadi 2,02 meter. Hitunglah konstanta pegasnya. Cara penyelesaiannya, yang pertama diketahui pertambahan panjang pegas yang pertama yaitu X1 2 meter, kemudian X2 2,02 meter. Kemudian harga F atau gaya adalah 10 Newton. Ditanya K atau konstanta gas. Dari rumusan K adalah F per delta X. Yang pertama kita cari dulu harga delta X atau selisih pertambahan panjang pegas.
Yaitu rumusnya delta X sama dengan X2 dikurang X1. Maka delta X sama dengan 2,02 dikurang 2. Hasilnya 0,02 meter. Maka harga K adalah 10 dibagi dengan 0,02. Maka hasil K atau konstanta pegas adalah 500 Newton per meter. Contoh soal yang kedua, sebuah pegas ditarik hingga panjangnya bertambah sebesar 8 meter. Jika konstanta pegasnya 2400 Newton per meter, hitunglah besar energi potensial pegasnya. Penyelesaiannya diketahui pertambahan pegas, panjang pegas atau delta X sama dengan 8 meter, konstanta pegas atau K 500 Newton per meter. Ditanya energi potensial pegas atau EP. Maka EP sama dengan setengah kali delta X. Harga K dan delta X adalah setengah dikali 2400 dikali 8. Maka harga EP sama dengan setengah dikali dengan 19.200. Maka hasil energi potensial pegasnya adalah 9.600 Joule. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada anak kami yang belum paham dan yang perlu ditanyakan, silakan ibu dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.